Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel Aswajanesia TV dalam program Pora atau Podcast Ramadan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melaksanakan Pora atau podcast ini di luar ruangan ya, karena alhamdulillah cuaca sangat baik, tidak hujan dan memang sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan di luar. Dan spesial hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yaitu Bapak Muh Safi M. Hum. Selamat sore Pak Safi. Sore. Beliau ini selaku Wakil Rektor 3 di Unisnu Temanggung ya. Jadi kali ini bersama beliau kita ini hampir maghrib, kita menyiapkan kopi buat nanti buka ya Pak ya. Jadi kali ini kita akan membahas seputar Ramadan atau hal-hal yang unik dalam kegiatan bulan Ramadan ini. Saya mencontohkan di sini gini Pak, dalam sholat tarawih itu ada fenomena yang unik. 10 hari pertama itu jamaah selalu penuh, bahkan bisa dikatakan masjid itu nggak muat, ada yang di depan di halaman istilahnya itu. Kemudian kita sekarang lihatlah sudah memasuki di minggu ataupun di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini. Ini yang tadinya penuh sudah agak longgar, artinya sudah maju beberapa soft seperti itu. Dan seperti biasanya itu nanti di 10 hari terakhir akan lebih maju lagi, softnya artinya lebih sedikit. Nah, kira-kira memandang ini seperti apa? Monggo Pak Syafi. Ya, memang fenomena sholat tarawih itu ya macam-macam, unik dan menggelitik. Ya unik gitu ini. Tidak hanya soal maju mundurnya di bulan di hari-hari pertama sama hari terakhir. Iya. Ada yang tarawih itu secepat kilat. Oh ya. Ada yang berapa menit ya? Ekspres, ada yang jalur lama khusus, ya, lama. Ada yang bahkan sampai 8 jam itu 8 jam di Tomboro itu ya. Macam-macam. Nah, ada juga yang sholat tarawih yang modelnya ini tutup kendang gitu kan. Tutup kendang ya, tutup botol ya. Oh gitu ya paham. Ya, jadi di awal itu gemuk, nanti di akhir nanti udah mulai menyusut gitu. Ada orang bilang semakin kesini semakin maju softnya. Bukan maju dalam peningkatannya. Iya, ya itu layaknya gambaran inilah kondisi keimanan kita yang sebenarnya bisa dilihat dari semangat kita. Nah, iman itu kan memang maju mundur, bukan berarti nggak iman, tapi itu memang gambaran sebuah keimanan ya, memang kadang berkurang, kadang bertambah gitu ya. Bagi saya memang itu fenomena yang luar biasa, karena orang niat puasa itu macam-macam niatnya gitu. Nah, sebenarnya kalau orang ditanya, kamu sebenarnya rela nggak sih disuruh puasa, itu sebenarnya banyak orang, sebagian orang itu merasa keberatan. Terpaksa ya, macam-macam. Sholat tarawih kadang malas-malasan. Tapi bagi saya yang penting itu ada itikat baik lah, yang penting daripada nggak tarawih sama sekali gitu kan. Tapi di sini gini Pak, saya mau membandingkan bagaimana dengan fenomena di mal ataupun pasar. Kalau di pasar itu justru kebalikannya, artinya di 10 hari pertama itu masih relatif sepi lah. Kemudian di minggu kedua, sekarang lah bisa dilihat sekarang mulai ramai. Dan minggu ketiga besok, wah kalau istilah Jawa itu namanya propagan Pak. Nah ada kegiatan propaganda. Nah ini kan sangat terbalik dengan fenomena sholat tarawih ini. Padahal Allah sendiri sudah janji, itu sudah jelas bahwasanya 10 hari pertama ganjarannya segini, ditingkatkan lagi. Tapi kok semakin sedikit Pak keimanan, padahal kan kalau kita menjalani ibadah puasa dengan pembiasaan semakin tinggi juga harusnya ya. Kalau saya sih itu menjawabnya sepele Mas. Jadi mungkin kenapa bisa sampai
eh, 10 terakhir di bulan Ramadan itu sholat tarawihnya softnya semakin maju. Iya, maju. Sementara mallnya semakin penuh gitu kan. Semakin mundur. Nah, itu bisa jadi mereka tidak yakin dengan hadis yang menyatakan bahwa 10 terakhir itu itkum minan nar misalnya. 10 terakhir dari bulan Ramadan itu adalah itkum minan nar. Mereka mungkin punya hadis sendiri dan bahkan meyakini hadis itu nggak lemah, nggak kuat, sehingga dia punya pedoman bahwa setiap hari di bulan Ramadan itu adalah itu punya pahala, pahalanya sama. Bahkan kalau soal witir sholat witir jumlah rakaat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Itu tidak hanya terjadi di 10 Ramadan terakhir, tapi ada di setiap di antara setiap di beberapa di hari-hari ganjil ya. Tidak hanya di 10 terakhir bulan Ramadan, tapi ada di awal bulan Ramadan gitu kan. Karena mereka bisa jadi meyakini itu, sehingga mereka menggiatkan amal ibadahnya tidak hanya di akhir, tapi bisa jadi di awal, bisa jadi mereka yakin itu ya. Itu sudah menjadi fenomena yang luar biasa, bahkan sudah membudaya di Indonesia, karena kebiasaan orang Indonesia, karena Lebaran itu ya dihiasi dengan pakaian baru, makanan-makanan yang itu banyak itu kan, tidak seperti hari-hari biasanya. Mungkin mereka meyakini seperti itu, bahwa keutamaan di bulan Ramadan itu tidak hanya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi bisa jadi di awal, di tengah 10 Ramadan itu 10 hari di bulan Ramadan. Nah, apakah ini sama Pak halnya dengan misalnya tadi ada sholat tarawih yang kilat, yang tadi ekspres ya, kemudian ada juga yang lama. Ini kan artinya apakah fenomenanya sebenarnya hampir-hampir mirip dengan fenomena maju mundurnya sholat tarawih ini Pak? Ya sebenarnya sama aja. Kalau dibilang orang suruh tarawih itu juga sebenarnya, kalau tanya betul males nggak? Sebenarnya banyak yang males. Tapi kan gini Pak, mohon maaf saya potong Pak. Ketika sholat lama, tidak semua orang dalam satu masyarakat itu mempunyai karakter yang sama, artinya pengen lama, ini peningkatan iman. Malah kalau jika nanti ada misal pemuda itu, sholatnya kesuwen, tak ora sholat, nah ini malah menimbulkan, sebenarnya ada plus minusnya juga sih. Ya. Nah ini yang makanya kan gimana, Pak? Kadang persoalan cepat tidaknya itu kan bagi saya yang penting memenuhi rukun dan syarat dalam hukum fikih. Itu sudah cukup ya. Misalnya sujud itu minimal bacaan subhanallah dan kemudian Fatihah pun memenuhi dengan unsur bacaan tinggi, panjang pendeknya dan sebagainya, itu memenuhi. Nah, saya melihatnya bahwa ada ritme yang sebenarnya para imam itu menyesuaikan dengan masyarakatnya. Itu sebenarnya bagian dari bagaimana semangat itu tetap stabil, tidak hanya di awal Ramadan saja, tapi sampai akhir. Misalnya gini, oh ya di sana sholat tarawihnya relatif kok cepat gitu. Sehingga, saya nggak perlu semangat saya masih tetap ini, karena nggak perlu nunggu lama-lama tarawih. Nah, adapun bahwa saya belum tahu bahwa gerakan yang kilat itu sudah memenuhi apa enggak. Yang penting dalam hukum fikih itu mau cepat mau kilat, yang penting memenuhi syarat dan rukun di dalam pelaksanaan sholat itu kan. Nah, unsur dari ini sebenarnya para imam itu juga betul-betul memperhatikan sebenarnya. Ini kecepatan kadang orang ruku aja belum selesai baca udah idal, udah sujud lagi. Nah, sebenarnya itu adalah upaya para imam untuk sebenarnya menjaga kestabilan supaya masjid itu tetap ramai, tidak hanya di awal tapi sampai akhir. Mungkin ritme tarawihnya dicepetin dikit lah gitu kan. Apalagi kalau sudah menjelang akhir bulan Ramadan gini kan, mereka mungkin lebih berlama-lama. Iya, ada mau berlama-lama, mau nyiapin sajian Ramadan, nyiapin bersih-bersih rumah dan sebagainya. Apalagi yang mau belanja.
Wah, ini pasti ini. Ya kan. Ya, berarti artinya gini, ada plus minusnya untuk itu ya? Iya, saya kira ada. Tetap ada plus minus. Pasti mereka juga punya pertimbangan sendiri. Kenapa harus tarawihnya secepat kilat dan sebagainya itu. Ada yang kemudian tarawihnya lama, itu juga punya pertimbangan sendiri. Mungkin mereka hidup di masyarakat, bagi yang tarawihnya dicepetin karena hidup di masyarakat yang non sewu, masyarakatnya mayoritas petani atau pekerja keras yang siangnya itu sudah habis tenaga mereka, sudah lelah dan sudah ngantuk, dan mau istirahat, maka cepetin bisa jadi. Nah, bisa jadi yang lama-lama itu memang dia memang betul-betul siap baik secara fisik maupun secara batin untuk menjalankan ibadah puasa maupun ibadah di malam hari puasa itu gitu ya. Tapi kalau masyarakat yang itu sibuk, kesibukannya tidak hanya pekerjaan yang ringan, tapi pekerjaan yang berat itu, wah itu pulang bisa ngomel-ngomel itu imamnya lama sekali ini. Nah, tapi kadang ada yang terlalu kecepatan tuh tarawih. Ya, memang namanya manusia ya, gitu. Berbeda-beda, ini merupakan sunatullah juga. Oke, jadi terima kasih Pak Syafi atas penjelasannya, ini sangat luar biasa sekali penjelasannya, dilihat dari berbagai aspek juga. Dan terima kasih kepada sahabat dan penggemar Aswat Indonesia TV, bisa disimpulkan sendirilah nanti pokoknya ada plus minusnya antara sholat cepat dan sholat yang lama itu. Nanti sahabat-sahabat semua bisa mempraktekkan sendiri, milih yang mana tinggal tergantung dari tujuan dari sahabat-sahabat itu sholat tarawih untuk apa. Karena sholat tarawih biar bagaimanapun ya sunnah gitu ya Pak Syafi ya. Dan terima kasih atas telah menonton video ini ya. Semoga kita semua tetap sehat dan menjalani ibadah puasa ini tetap dengan riang gembira sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.